Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang berupa rohaniyah, nikmat iman, ataupun nikmat yang berupa nikmat jasadiyah, yaitu nikmat kesehatan beserta waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghadiri sebuah kewajiban di antara kaum muslimin, yaitu mendengarkan khutbah Jumat beserta salat Jumat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, menuju agama Allah Subhanahu wa taala yang benar serta terang benderang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, telah mengetahui akan kedudukan masjid di dalam agama kita. Kita mengetahui seterang-terangnya bagaimana kedudukan masjid bagi agama kita, yaitu agama Islam. Dan kita mengetahui bahwasannya masjid merupakan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Masjid merupakan tempat yang ada di muka bumi ini yang mana memiliki status tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui akan keagungan masjid di dalam agama kita, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat fenomena saat ini. Kita bisa
bandingkan antara tempat yang paling dicintai oleh Allah dengan tempat yang paling dimurkai oleh Allah, mana yang ramai dikunjungi oleh kaum muslimin? Mana yang lebih sering dikunjungi oleh kaum muslimin? Mana yang ada pada diri kaum muslimin kecintaan kepada tempat tersebut? Tentunya kita tidak perlu jawab di sini. Kita bisa jawab pada diri kita masing-masing dengan penglihatan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang muslim ia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan memberikan begitu banyak kebaikan kepada hamba tersebut. Salah satu contohnya, apabila seorang muslim berusaha mencintai tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, dengan cara memakmurkannya, baik dengan sholatnya, dengan menuntut ilmunya, dengan membaca Al-Qur'annya, ia cintai tempat tersebut, yang mana tempat tersebut juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan begitu banyak kebaikan di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa kebaikan yang akan diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang berusaha untuk mencintai masjid Allah, memakmurkan masjid Allah? Salah satu di antaranya, kebaikan yang terbesar yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kelak, Allah akan berikan naungan kepada hamba tersebut. Kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari kiamat kelak kita semua akan diberdirikan di padang mahsyar, yang mana matahari didekatkan dengan kita, sehingga semua manusia membutuhkan naungan. Akan tetapi pada hari itu tidak ada naungan, melainkan hanya naungan Allah. Dan ternyata Allah mau menaungi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala pada di dunianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih, sab'atun yudhilluhumullah la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Di antara 7 golongan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya cinta dengan masjid, ia selalu merindukan masjid, ia selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka khatib mengajak kaum muslimin untuk bisa selalu memakmurkan minimal sehari 5 kali, minimal, seminimal mungkin, karena kita diwajibkan para kaum laki-laki untuk bisa melaksanakan salat wajib secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kebaikan yang kedua yang telah Allah siapkan, yang ini juga sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan, mencintai masjid Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengakui akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kaum muslimin banyak yang mengaku beriman kepada Allah, namun ketika azan dikumandangkan, ia tidak terlihat di dalam saf-saf tersebut. Ia tidak tergerakkan hatinya untuk memenuhi panggilan Allah, padahal di dalam KTP-nya tertuliskan beragama Islam, mengakui bahwasanya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya tidak pernah merindukan masjid, hatinya tidak pernah mencintai masjid. Maka orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah, mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang selalu memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka yang bisa memakmurkan masjid Allah, mencintai masjid Allah? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kebaikan yang begitu besar. Siapa lagi yang tidak menginginkan untuk diakui oleh Allah keimanannya? Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka benar-benar mencintai masjid, merindukan masjid, hatinya terikat dengan masjid, selalu tidak pernah absen untuk bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu melangkahkan kakinya untuk menuju masjid Allah, baik dalam salatnya, menuntut ilmunya, membaca Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bagus, dan kematian yang bagus, kematian yang begitu indah, atau bahasa lainnya husnul khatimah. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit sana? Maka aku berkata, aku tidak mengetahui ya Allah. Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Andaikan Nabi mengetahui yang gaib, itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Lalu Nabi SAW menceritakan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memegang kedua pundakku dengan kedua tangannya. Lalu begitu rasa dingin di antara dua dadaku, di antara dadaku begitu dingin rasanya, sehingga aku mengetahui apa yang sedang terjadi di langit sana, sehingga aku mengetahui apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di langit sana? Lalu Nabi SAW mengatakan, fil kafarati wad darajah. Mereka sedang membincangkan tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, wahai Muhammad, tahukah amalan apa itu yang bisa menggugurkan dosa seseorang dan mengangkat derajat seseorang? Maka Nabi SAW mengatakan, di antaranya masyul akdami ilal jama'at wa intidharus salah ila salah. Salah satu amal yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa seseorang adalah selalu senantiasa menjalankan kaki ini untuk pergi salat berjamaah di masjid. Wa intidharus salah ila salah, dan menunggu salat satu ke salat berikutnya. Dalam artian ia selalu rindu untuk hadir salat berjamaah di masjid. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau telah benar wahai Muhammad. Lalu Allah memberikan balasan, "Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khair." Wahai Muhammad, barang siapa ada yang melakukan hal tersebut, aku jamin, kata Allah, asha bi khairin, dia hidup di atas kebaikan, wa mata bi khairin, dan ia akan wafat di atas kebaikan atau husnul khatimah. Subhanallah,
Ini begitu kebaikan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau mencintai masjid-masjid Allah, berusaha memakmurkan masjid Allah. Sungguh besar kebaikan yang Allah siapkan, Allah berikan, baik untuk kehidupan di dunianya ataupun kehidupan di akhiratnya kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa faddala alaina bis sunnah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, terkhususnya laki-laki, setelah kita mengetahui akan kewajiban kita untuk memakmurkan dan mencintai masjid Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dituntut untuk selalu menghormati tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kita berusaha untuk menjaga etika, adab ketika kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bentuk penghormatan kita terhadap tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di antara bentuk penghormatan kita terhadap masjid, yang pertama adalah ketika kita masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik pernah berceritakan, "Minas sunnati idza dakhalta al-masjid falyabda' bi rijlikal yumna wa idza kharajta minhu falyabda' bi rijlikal yusra." Anas bin Malik mengatakan termasuk ajaran Nabi, termasuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Dan apabila engkau keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Ini bentuk penghormatan kita terhadap masjid. Jangan asal sembarang masuk, nggak tahu tadi pakai kanan atau kiri, pleng masuk begitu saja. Maka kita hormati tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita masuk, dahulukan kaki kanan. Dan setelah kita masuk, jangan duduk terlebih dahulu sebelum melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini bentuk penghormatan kita terhadap tempat yang paling dicintai oleh Allah. Setelah kita masuk, salat 2 rakaat atau sering dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Dahulu Nabi SAW ketika berkhutbah Jumat, melihat sahabatnya masuk masjid, langsung duduk. Lalu Nabi menghentikan khutbahnya. Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, namanya adalah Sulaik al-Ghatafani, "Wahai Sulaik, udah salat 2 rakaat atau belum?" Maka Sulaik mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan, "Qum farka' raka'ataini wa tajawazhuma." Berdiri, salat 2 rakaat dan perpendek salatnya untuk mendengarkan khutbah. Lihat, Nabi sedang berkhutbah tapi menegur sahabat yang tidak melakukan penghormatan terhadap masjid. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai menunaikan salat 2 rakaat. Setelah kita melaksanakan salat 2 rakaat, jangan kita sampai gaduh. Khususnya anak-anak, selalu kita ingatkan, jangan kita berbuat gaduh di dalam masjid. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wahsyiyatil aswaq fil masajid." Jauhilah oleh kalian suara-suara seperti di pasar, berisik, gaduh, yang itu dilakukan di masjid. Jangan sampai kalian bawa pasar itu di masjid. Jangan sampai kita ketika di masjid kita berisik, kita gaduh, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan membicarakan orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bentuk penghormatan kita terhadap masjid
Selain dengan mencintai tempatnya, kita cintai orang-orang yang mencintai masjid. Kita support mereka. Kita cintai orang-orang yang mau mengurus masjid, mau memakmurkan masjid Allah. Jangan kita hina mereka. Kita cintai mereka, kita support mereka. Itu bentuk kita mencintai masjid, yaitu dengan cara mencintai mereka, orang-orang yang selalu mencintai dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai masjid dimanapun masjid yang ada di sekeliling kita, untuk bisa kita cintai, untuk bisa kita makmurkan, bersemangat untuk hadir sholat 5 waktunya, bersemangat untuk talibul ilminya, menuntut ilmunya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.